Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, data ini akan dibeberkan oleh Menteri Keuangan yang baru kita, yaitu Bapak Purbaya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 11 yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi 11 DPR RI dalam suasana yang tentram dan damai. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan realisasi subsidi dan kompensasi dalam APBN tahun anggaran 2025. Tapi mungkin karena saya waktunya agak terbatas, saya akan agak singkat sedikit ya Pak. Cuman saya respon sedikit terhadap tadi klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini. 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Ya kalau misalnya ada salah pahaman kayak gini, jadi misalnya wah ini udah transfer tapi kok uangnya nggak nyampe gitu, nyangkut di mana? Kalau misalnya ada oknum yang menyalahgunakan itu mungkin bisa dilacak karena kan uang tadi tuh mengalir. Nah alirannya ini kemana gitu? Ya kalau misalnya ada yang belum menerima, berarti mungkin ada oknum yang menyalahgunakan dana ataupun menghambat proses pembayaran sehingga tadi ya bilang wah ini belum bayar nih atau belum selesai pembayarannya belum lunas nih. Padahal udah dibayar sama dari Kementerian Keuangannya udah ada datanya. Ya. Langsung ke perkembangan dan tantangan subsidi. Tadi Pak Ketua juga bilang subsidi adalah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Saya setuju Pak, setuju sekali karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati atau bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Tapi saya tahu juga bahwa kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menyalurkan subsidi. Jangan sampai menimbulkan tadi ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri. Relatif tingginya Ketua, bisa interupsi. Silakan Pak. Pak Menteri, sebelum maju lebih ini, tadi malam kita rapat sama BUMN itu sampai hampir jam 10 malam. Dan datanya itu data terakhir, bahwa mereka masih punya tunggakan. Nah ini harus dibuat clear dulu. Jadi mana yang benar ini? Pak, Jadi datanya mereka atau datanya Pak Menteri? Supaya kita nggak saling salah menyalahkan. 2020 Gitu Pak, tolong di-clearin dulu. Antara di dalam pemerintah, ini kan pemerintah. Itu Pak. ya setahu saya sampai saat sekarang ya 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya. Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Tapi yang data yang kita miliki seperti itu. Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan, triwulan pertama, kedua, tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti bulan Oktober, triwulan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh. Jadi silakan dilanjut Pak. Oke. Jadi Ya, jadi kalau misalnya pembayaran yang tahun kemarin aja belum lunas, itu belum bisa membahas yang tahun sekarang karena kan ada kayak tunggakan. Nah, tunggakan ini kasihan misalnya ada orang yang belum dibayarin atau ada hutang dan sebagainya. Makanya harus diselesaikan dulu, tutup buku dulu nih tahun yang kemarin, baru membuka buku selanjutnya di tahun berikutnya. Gitu. Jadi menyelesaikan masalah satu ditutup baru nanti membuka atau membahas masalah di tahun berikutnya. Supaya yang tahun sebelum-sebelumnya itu tidak menghambat program ataupun kebijakan ya dari pendataan ataupun pembayaran di tahun selanjutnya.
gitu. Jadi harus menutup maksudnya apa ya, menutup buku gitu ya. Kami Pak. Kamu bohong nggak? Nggak kan? Iya. Relatif tingginya belanja negara didorong oleh relatif tingginya realisasi subsidi dan kompensasi. Keduanya memegang peran krusial dalam meredam gejolak harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang affordable. Slide berikutnya. Jika kita mencermati perkembangan subsidi dan kompensasi dari 2021 hingga 2025, terlihat lonjakan tajam pada tahun 2022 sebagai respon terhadap gejolak global di mana APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Namun sejak saat itu, subsidi energi tetap cukup besar seiring volatilitas harga komoditas, ICP, dan tekanan terhadap nilai tukar. Sementara untuk subsidi non-energi juga menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada sektor pupuk, PSO, dan kredit program. Gambar ini mencerminkan pendekatan holistik pemerintah dalam menjaga produktivitas dan akses publik terhadap layanan dasar. Slide 9. Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi. Harga jual BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak tahun 2022, namun belum mencapai harga keekonomian. Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional yang menjadi fondasi transformasi subsidi berbasis penerima manfaat. Next. Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non-energi. Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi. Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp950 per liter. Jadi kita bisa lihat ya tabelnya ini kayak ini harga aslinya atau harga yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat. Terus ada harga yang disubsidi oleh pemerintah sehingga kayak pemerintah tuh kayak udah ngebayar nih sebesar ini gitu, bahwa persennya itu juga udah ada tuh ya. Jadi bisa dilihat tuh rasionya berapa persenannya, sehingga masyarakat tuh hanya membayarkan sisanya gitu, yang seharusnya bayarnya full gitu bisa sampai lebih dari 10.000 gitu, itu hanya bayar mungkin di bawahnya mungkin 40% lebih murah daripada harga yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya harga subsidi ini itu digunakan dengan baik, itu bisa membantu masyarakat tadi kan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, entah itu dari sektor energi misalnya dari BBM gitu, dari gas ataupun mungkin dari listrik juga. Itu jadi kebutuhannya emang dibantu oleh pemerintah secara tidak langsung gitu ya dari subsidi ini. Makanya kalau misalnya ada orang-orang yang mampu, itu biasanya tuh membayar harga yang lebih mahal daripada orang normal, supaya tadi ya kasihan kan, biar tepat sasaran nih, biar yang nggak mampu sekalipun itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau yang orang-orang yang udah mapan, udah di kelas atas mah, untuk memenuhi kebutuhan seperti ini tanpa dibantu pemerintah sekalipun itu tidak masalah karena mereka sudah mampu. Tapi yang di bawah-bawah ini gitu, yang makan aja masih sulit gitu, makanya dibantu dengan subsidi seperti ini. Ya, kita bisa lihat tuh persenannya berapa yang harus dibayar dan berapa persen yang dibayar oleh masyarakat. Dan kita bisa lihat juga ada kayak konsumsinya juga tuh ya. Konsumsinya berapa juta itu per tahun biasanya perhitungannya. Ya, kita bisa lihat. APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg,
subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Next. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Jadi masyarakat yang mampu, yang sudah mapan, udah kaya gitu, itu juga ikut menikmati yang subsidi ini. Padahal yang subsidi ini itu ditujukan untuk kelas yang bawah itu, yang nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang dari masalah BBM, listrik, sama gas mungkin ya. Itu tapi ternyata subsidi tersebut itu dinikmati juga sama yang kelas atasnya. Jadi kelas atasnya udah mampu, itu malah disubsidi juga, makanya jadi nggak tepat sasaran. Makanya harus ada evaluasi lagi nih supaya yang kelas atasnya itu tidak menikmati subsidi tadi gitu, sehingga yang yang di bawahnya ini kekurangan ataupun terjadi kelangkaan gitu ya dari subsidi pemerintahnya. Jadi berebutan tuh, yang bawah sama yang atas berebut sama subsidi pemerintah. Jadi kasihan tuh yang di bawah ini yang nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang harusnya disubsidi malah tidak mendapatkan bantuan tersebut jadinya kan, karena berebut sama kelas atasnya. Selanjutnya kita akan telah bagaimana subsidi dan kompensasi berkembang dalam beberapa tahun terakhir serta tantangan yang dihadapi. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar 218 triliun rupiah, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau ICP, depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi barang bersubsidi, termasuk bahan bakar minyak yang naik sekitar 3,5%, LPG 3 kg naik 3,6%, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8%, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1%. Ini peningkatan yang terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran. Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar 498,8 triliun rupiah dengan realisasi hingga Agustus mencapai 218 triliun rupiah atau sekitar 43,7% dari pagu tersebut. Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran, meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan. Di bagian akhir akan kami paparkan realisasi subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025, termasuk rincian volume barang bersubsidi dan distribusi manfaat. Dengan struktur ini, kita dapat melihat benang merah antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan upaya reformasi subsidi yang sedang berjalan. Di tahun 2025, subsidi tetap untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Transformasi subsidi LPG berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak. Realisasi subsidi. Mengenal kayak kemarin gitu ya, kita kan pernah kelangkaan gas LPG kemarin tuh. Mungkin gara-gara tadi yang harusnya itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang nggak mampu, masyarakat yang membutuhkan, tapi gara-gara nggak tepat sasaran ya, dinikmati nggak cuma yang di bawah, tapi yang atas juga menikmati, sehingga terjadi kelangkaan gas LPG yang 3 kilo ya. Jadi harus dikendalikan lagi cara untuk menyalurkan subsidi ini supaya tepat sasaran gitu, benar-benar orang yang membutuhkan yang dapat, nggak
apa ya, yang kayaknya itu yang malah berebut sama yang miskin. Ya, jadi kasihan yang membutuhkan, yang harusnya bisa membeli dengan harga murah ya dengan yang harga yang sudah disubsidi, tapi mereka malah tidak mendapatkan gas tersebut gara-gara sudah didapatkan sama yang kaya. Itu khawatirnya seperti itu kalau misalnya tidak ada pengawasan ataupun evaluasi dari penyaluran subsidi ini ya. 2025 mencerminkan pembayaran tagihan Januari sampai Juli serta koreksi tahun sebelumnya, termasuk sisa kurang bayar 2023. Sementara itu, kompensasi BBM tahun 2024 dibayarkan sesuai hasil audit BPK dan volume yang signifikan untuk solar dan pertalite. Subsidi listrik tahun 2025 diarahkan untuk golongan masyarakat miskin dan rentan sebagai wujud keadilan sosial dalam akses energi. Penyesuaian tarif bagi pelanggan non-subsidi dilakukan secara berhati-hati, mempertimbangkan daya beli dan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong transisi energi yang efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, fiskal, dan lingkungan. Hingga tahun 2025, realisasi subsidi listrik mencapai 55,9% dari pagu APBN, mencakup tagihan Januari-Juli dan sisa kurang bayar 2023. Kompensasi listrik mencakup beban triwulan 4 tahun 2024 dengan penyaluran subsidi dan kompensasi yang telah melampaui target APBN. Tapi yang saya tekankan lagi di sini bahwa seluruh tagihan tahun 2024 sudah dibayar penuh. Nanti kalau ada yang kurang, tolong Danantara atau BUMN yang terlibat segera menghubungi saya biar saya selesaikan secepatnya. Demikian Pak Ketua, presentasi ringkas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari berapa banyak sih subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, data ini tuh penting gara-gara ya ini apa ya, biar ketahuan berapa banyak sih pemerintah itu berperan kepada masyarakat gitu, berapa persen, berapa banyak ya masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut. Gitu. Jadi pemerintah itu tidak diam saja ternyata, tapi pemerintah itu menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi harga ya, kayak dari harga BBM, harga gas, harga listrik, itu juga ada intervensi dari pemerintahnya supaya harganya itu tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat yang kurang mampu itu tidak bisa menikmati harga tersebut ya. Jadi ya udah disebutkan gitu, wah ini ternyata pemerintah itu lagi kerja nih sedang mengintervensi harga ini, dan masyarakat tuh harus tahu bahwa mereka ketika membeli barang-barang tadi, entah itu gas ya dari BBM, terus listrik, gas LPG yang 3 kiloan itu, yang apa, gas melon itu ternyata sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya itu udah sangat rendah ya, sehingga ketika harganya rendah maka harusnya bersyukur karena harga tersebut tidak lebih tinggi daripada harga ininya apa, harga sesungguhnya ya. Kalau misalnya harga sesungguhnya mungkin mereka tidak akan mampu membelinya, karena itu pemerintah sudah mengintervensi harga tersebut supaya masyarakat mampu membeli barang-barang tadi ya, untuk memenuhi kebutuhannya, entah itu untuk kebutuhan bisnis atau kebutuhan sehari-harinya, entah itu untuk kendaraan yang mereka punya ya. Jadi semoga kita bisa mengapresiasi lah bahwa pemerintah itu lagi kerja nih, dan ketika pemerintah kerja kita harus mendukungnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi bahwa pemerintah diam aja nih, nggak ngapa-ngapain dan sebagainya. Maka dari itu data ini sangat penting untuk disajikan kepada masyarakat secara luas gitu ya, bahwa pemerintah tuh udah mengintervensi dari harga melalui subsidi yang telah diberikan ya. Kita bisa satu persentasenya tuh ya, jadi yang harusnya bayarnya segini, pemerintah udah ngebayarin nih segini, sisanya biar masyarakat yang membayarin. Jadi udah lihat presentasinya itu bisa mungkin bisa 40%-an lebih lah, ada yang sampai 70% malah. Jadi benar-benar udah dikompensasi oleh pemerintah. Dan kita bisa lihat tuh berapa juta orang yang bisa menikmati manfaat dari subsidi tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari tentang presentasi tadi ya dari Bapak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru, tentang masalah subsidi ini ya. Pembayarannya udah dibeberkan tuh bagaimana, sudah sangat terbuka sehingga masyarakat mungkin bisa menilai,
wah ini udah bagus belum atau masih kurang atau tidak gitu ya tentang masalah subsidi ini. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Oh kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.